Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again to mathematics lesson. Bertemu lagi di pelajaran matematika bersama Miss Putih. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar dari rumah. Oke, bertemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, apakah teman-teman sudah siap untuk belajar? Jika teman-teman sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi dzidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Before we continue our lesson, now let's review what we have learned last week. Kita review dulu apa yang sudah kalian pelajari di minggu lalu, yaitu tentang area of triangles. Nah, di sini Miss punya dua buah segitiga. Nah, di sini kita akan cari sama-sama luasan atau area of these triangles. Oke, sekarang kita lihat segitiga yang pertama. Misalnya di sini Miss beri nama segitiga A, B, and C. Oke. Nah, di sini mari kita cari dahulu yang mana base-nya atau alasnya dan yang mana tingginya. Nah, kemarin teman-teman masih ingat kan kalau alas itu atau base always perpendicular to its height, atau dia itu selalu tegak lurus dengan tingginya. Ternyata di sini ada tanda tegak lurus. Nah, berarti yang manakah alasnya dan yang manakah tingginya? Ya, jadi BC atau BC adalah alasnya. Kemudian AB adalah tingginya. Luasan dari segitiga dapat kita hitung dengan menghitung setengah dikali alas atau dikali base, lalu kemudian dikali tingginya. Oke, setengah berarti untuk segitiga ABC, maka setengah dikali alasnya atau base-nya. Which one is the base of these triangles? Oke, jadi alasnya itu adalah yang, nah ini tadi ya, yaitu 24 cm. Berarti ini 24 cm. Kemudian kita kalikan tingginya. Tingginya adalah yang ini. Dikali atau multiply by 7 cm. Oke. Nah, di sini kita bisa coret ini dengan yang ini. Oke, 2 dibagi 2 adalah 1 dan 24 dibagi 2 adalah 12. Maka kita tinggal mengalihkan 12 dengan 7. Maka kita akan dapatkan 12 cm multiply by 7 cm. Jadi 12 cm dikali 7 cm. Maka kita akan memperoleh 84 cm persegi atau 84 cm square. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Sekarang mari kita lihat contoh soal yang kedua. Misalnya di sini segitiganya Miss beri nama K, L, M. Oke, di sini kita punya segitiga KLM atau KLM. Nah, segitiga ini
memiliki alas, yaitu ya LM. Jadi alasnya ini adalah LM. Nah, ini alasnya, yaitu 2 meter. Kemudian dia punya tinggi. Yang manakah tingginya? Ya, berarti di sini kita tarik dulu perpanjangan dari alas segitiganya. Maka kita akan memperoleh tinggi dari alas, lalu kemudian tegak lurus ke puncak yang ada di seberangnya. Maka kita akan memperoleh 6 meter sebagai tingginya. Jadi ini adalah height atau tingginya. Oke, maka untuk memperoleh area dari segitiga KLM, maka kita sama seperti tadi menghitung dengan mengalihkan setengah atau half multiply by its base and then multiply by its height. Maka kita akan memperoleh setengah dikali base-nya adalah LM, maka dikali 2 meter and then dikali tingginya adalah 6, maka dikali 6 meter. Maka kita akan memperoleh, nah ini 2 dengan 2 bisa kita coret ya teman-teman, dibagi, maka masing-masingnya menghasilkan angka 1. Maka kita tinggal mengalihkan 1 meter dikali dengan 6 meter. 1 meter multiply by 6 meter. Oke, 6 meter. Maka kita akan memperoleh 6 meter square atau 6 meter persegi. Nah, inilah review tentang luasan dari sebuah segitiga atau area of triangles. Okay, now let's continue to areas involving squares, rectangles, and triangles, atau luasan yang terdiri dari squares atau persegi, rectangles atau persegi panjang, and triangles atau segitiga. Jadi, kita akan menghitung luasan campuran yang nantinya akan terdiri dari persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sekarang, mari kita lihat contohnya. PQRS is a rectangle and PTUS is a square. Jadi, PQRS, yang manakah PQRS? Ya, yang ini ya, PQRS adalah sebuah persegi panjang. Oke, and then PTUS is a square. Berarti PTUS adalah sebuah persegi. Nah, pertanyaannya adalah find the area of the shaded part. Atau kita harus mencari luasan dari bagian yang diarsir atau diberi warna ungu ini ya. Oke, sekarang mari kita perhatikan. Tadi sudah diberitahu bahwa PQRS adalah sebuah persegi panjang. PQRS persegi panjang. And then PTUS adalah square atau persegi. Jadi PTUS yaitu yang ini. PTUS. Ya, jika kurang rapi, mohon maaf ya teman-teman karena Miss tidak menggunakan pulpen. Jadi agak kesulitan untuk menggaris bawahi.
Nah, sekarang kita udah dapatkan perseginya, yaitu di sini kita tulis sebagai persegi A. Kemarin kita sudah belajar kalau persegi, maka semua sisinya itu panjangnya sama. Di sini PT itu 6, maka PS juga akan 6. Maka dia panjangnya itu sama. Maka panjang ini juga akan sama. Panjang SU juga sama, dan panjang TU juga akan sama, yaitu 6 cm. Nah, tadi kita juga tahu, jika teman-teman perhatikan, di sini ada segitiga, yaitu segitiga TUR. Oke, di sini ada segitiga. Oke, Miss beri highlighter warna kuning di sini. Oke, di sini ada segitiga TUR. Oke, berarti luasan bangun ini adalah penjumlahan dari square atau persegi dan segitiga. Maka yang pertama kita dapat cari, kita hitung dulu luasan dari perseginya, atau luasan dari persegi PTUS. Maka kita tulis, ya, jadi kita akan dapatkan area of square A, atau yang ini, itu berarti sisi dikali sisinya. Tuh ya, sisi dikali sisi. Sisinya berapa? Sisinya 6 cm. Maka sisi dikali sisi 6 dikali 6 cm, yaitu 36 cm persegi atau 36 cm square. Nah, kemudian kita akan hitung segitiganya, yaitu yang B. Nah, kita identifikasi dulu atau kita lihat dulu manakah yang alasnya dan manakah tingginya. Oke, mana alasnya? Ya, ini adalah alasnya. Nah, yaitu UR. Nah, tadi yang ini, sepanjang ini kita peroleh 6 cm. Berarti ini juga 6 cm. Maka, UR ini panjangnya berapa? Nah, di sini diketahui panjang seluruhnya adalah 10 cm. Maka untuk mencari tahu UR, kita tinggal kurangi 10 dikurangi 6, yaitu 4 cm. Jadi UR adalah 4 cm. Ini adalah alas dari segitiganya. Lalu yang mana tingginya? Tingginya adalah TU, yaitu yang ini. Nah, karena dia itu sama seperti sisi dari persegian tadi, maka panjangnya itu sama, 6 cm. Berarti area dari triangle B adalah setengah dikali alasnya tadi adalah 4 dan dikali tingginya adalah 6. Maka ini bisa kita coret. Ini sisa 2 di atas, maka 2 dikali 6 adalah 12. Jadi area dari triangle B adalah 12 cm persegi. Nah, sekarang mari kita cari seluruh bagian yang diarsir, yaitu bagian PTRS. Maka seluruh bagian yang diarsir adalah penjumlahan dari square yang A, yaitu yang ini, dan triangle B. Jadi kita jumlahkan hasil ini dengan hasil ini. Jadi 36 ditambah 12 cm persegi. Maka hasilnya adalah 48 cm persegi atau 48 cm square. Nah, inilah cara menghitung luasan dari bangunan ini. Nah, sekarang mari kita lihat contoh selanjutnya.
Di sini ada ABCD yang berupa rectangle. Di sini ada ABCD yang adalah rectangle atau persegi panjang. Berarti ini A, B, C, D. Ini adalah persegi panjang. Oke, kemudian find the area of the shaded part. Berarti yang harus kita cari itu adalah area yang diarsir saja atau yang diwarnai saja. Berarti yang ini dengan yang ini. Tapi yang ini gimana, Miss? Ini kan kosong. Nah, coba teman-teman bayangkan, ini seluruhnya adalah persegi panjang. Tapi tengahnya kosong. Nah, berarti untuk mencari tahu bagian yang diarsir ini adalah sama seperti kita menghitung luasan dari persegi panjangnya. Kita cari luasan dari persegi panjang ini, kemudian kita kurangi dengan segitiga yang ini. Maka kita akan memperoleh nilai dari yang ini dan yang ini. Oke, sampai sini dapat dipahami teman-teman? Ya, berarti yang pertama harus kita lakukan adalah mencari tahu luasan dari rectangle ABCD. Oke, jadi area of the rectangle ABCD adalah, karena dia rectangle atau persegi panjang, maka dia itu dihitungnya dengan mengalihkan length atau panjang dan width atau lebar. Yang manakah panjang dari persegi panjang ini? Ya, ini ya, yaitu 12. Kemudian yang mana lebarnya? Lebarnya adalah 8. Maka area rectangle ABCD adalah 12 dikali 8, yaitu 96 cm persegi atau 96 cm square. Lalu bagaimana dengan area triangle DEC? Oke, DEC. Triangle yang bening ini atau yang putih ini, teman-teman cari dahulu yang manakah alasnya dan yang manakah tingginya. Oke, apakah teman-teman sudah tahu yang mana alasnya? Ya, alasnya adalah yang ini, yaitu DC atau CD ya, CD. Ini adalah alasnya. Kemudian yang manakah tingginya? Tingginya selalu tegak lurus dengan alas, yaitu bagian yang ini. Maka ini adalah tingginya. Nah, jika teman-teman perhatikan, tingginya ini sama besar dengan ini. Maka sebenarnya tinggi dari segitiganya itu sama seperti lebar dari persegi panjangnya. Maka ini nilainya 8 atau 8 cm. Maka kita akan peroleh triangle DEC yaitu setengah dikali alas yaitu 12. Yang ini kemudian dikali tingginya yaitu 8. Maka kita bisa di sini kita coret, ini tinggal 1, yang ini tinggal 6. Kemudian 6 dikali 8 adalah 48 cm persegi. Maka bagian yang diarsir ini berapa nilainya? Kita tinggal kurangi luasan dari persegi panjangnya, yaitu 96 cm persegi, dikurangi area dari triangle-nya, yaitu 48 cm persegi. Maka kita akan peroleh 96 dikurangi 48, yaitu 48 cm persegi, atau 48 cm square. Nah, inilah luasan dari bangunan ABCD yang dikurangi dengan bagian segitiga ini. Sampai di sini, semoga dapat dipahami ya teman-teman.
Oke, sekarang mari kita kerjakan bersama-sama. JKLM is a rectangle. Jadi, JKLM ini adalah sebuah persegi panjang. Find the area of the shaded triangle. Nah, kita diminta untuk mencari luasan dari segitiga yang diarsir atau diwarnai ini. Oke, sekarang manakah segitiganya? Ya, segitiganya adalah KMN gitu ya. KMN, ini adalah segitiganya. Sisanya, area ini tidak diwarnai. Maka yang harus kita cari hanya bagian KMN ini saja. Oke, karena dia sebuah segitiga, maka yang harus kita cari terlebih dahulu adalah alasnya. Ya, good. Jadi, kita akan cari dulu alasnya dan kita cari juga tingginya berapa. Oke. Yang manakah alas dari segitiga ini? Nah, segitiganya adalah KMN. Nah, ini MN ini adalah alasnya. Oke. Nah, di sini kita sudah diberitahu kalau JK itu panjangnya 60 cm. Nah, di sini LN itu panjangnya 7 cm. Nah, panjang JK itu pasti sama dengan panjang LM. Jadi, yang atas itu pasti panjangnya akan sama kayak yang di bawah. Maka, untuk mendapatkan area alas ini, kita tinggal kurangi 16 dikurangi 7. Maka kita akan peroleh 16 dikurang 7. Berapa 16 dikurang 7? Ya, 9. Oke, berarti base-nya adalah 9. Kemudian yang manakah tingginya? Nah, caranya kita perpanjang dulu alasnya. Kemudian kita ambil garis tegak lurus menuju ke puncak tertinggi yang ada di seberangnya. Maka kita akan peroleh garis KL. Ya, KL. Nah, KL inilah yang tingginya. Berarti berapa tingginya? Tingginya adalah 18 cm. Berarti kita sudah dapatkan tingginya 18. Oke, sekarang mari kita cari area dari triangle KMN tadi. KMN. Oke, maka tadi cara menghitungnya adalah setengah dikali alasnya atau base dikali tingginya atau height. Oke, berarti yang manakah alasnya? Ya, tadi kita sudah peroleh alasnya adalah 9 gitu ya. Yang ini alasnya 9. Maka dikali 9, kemudian dikali tingginya. Berapa tingginya? Tingginya adalah 18. Berarti kita kalikan 18. Oke, ada yang bisa kita coret? Ya, ada ya, yaitu yang ini dengan ini. Maka kita tinggal, di sini tinggal 9, maka 9 dikali 9. Oh ya, tadi ini satuannya cm ya teman-teman. Kita tulis dulu, ini cm, ini cm. Berarti tinggal mengalikan sisanya yaitu 9 cm dikali 9 cm. Maka kita akan memperoleh luasannya yaitu 81 cm square atau 81 cm persegi. Nah, inilah luasan dari segitiga KMN.
Oke, sekarang mari kita lihat contoh dari gambar ini. Identify the shapes that make up the figure below. Find the area of the figure. Oke, jadi di sini ada gabungan gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, bagian ini adalah sebuah segitiga. Dan jika kita tutup bagiannya, itu yang ini jadi segitiga. Dan ini jika kita tutup, maka ini adalah sebuah persegi atau square, dan yang atas adalah sebuah rectangle atau persegi panjang. Nah, sama seperti bagian yang ini. Misalnya kita beri nama dulu, ini A, ini B, dan ini C. Oke, jadi ini A, ini B, ini C. Nah, karena ini adalah sebuah segitiga, maka kita cari tahu dahulu manakah alas dan tingginya. Tadi jangan lupa kita diminta untuk menghitung luasan dari seluruh area ini. Berarti areanya adalah segitiga, persegi panjang, dan persegi. Yaitu area seluruhnya, maka penjumlahan dari ketiga bangun datar ini. Oke, yang pertama kita cari dulu yang manakah alas dari segitiganya. Oke, segitiga A ini, jika teman-teman perhatikan, kita akan peroleh alasnya itu adalah bagian yang ini. Oke. Kemudian yang mana tingginya? Tingginya tegak lurus. Oke, berarti tingginya yang ini. Nah, tingginya itu ternyata sama besarnya dengan yang ini. Maka kita sudah peroleh tingginya adalah 3 cm. Kemudian yang mana, Kak? Alasnya? Alasnya di sini yang diketahui hanya panjang seluruhnya, yaitu 15 cm. Tapi coba teman-teman perhatikan. Jika kita bagi, misalnya Miss pakai yang gambar sebelah kiri ya, kita bagi mengikuti perseginya, maka sebenarnya ini sama saja seperti bagian garis. Misalnya di sini Miss beri nama N gitu ya. Garis N ini itu sama seperti 15 dibagi 3 bagian, yaitu 1, 2, 3. Maka kita akan peroleh garis N ini 15 dibagi 3, yaitu 5 cm. Oke, berarti base-nya itu adalah 5. Maka, untuk triangle A, kita akan menghitungnya dengan mengalihkan setengah. Dikali alasnya tadi adalah 5, dikali tingginya, yaitu 3. Maka diperoleh 7,5 cm persegi. Nah, ini untuk triangle A. Lalu bagaimana dengan persegi panjang atau rectangle B? Oke, kita cari dulu. Karena dia rectangle, maka kita cari yang mana length-nya atau panjangnya dan yang mana width-nya, yaitu lebarnya. Oke, panjangnya adalah yang ini ya. Oke, sudah diketahui tadi panjangnya berapa? 15 cm. Oke, 15 cm. Kemudian lebarnya. Lebarnya yang mana? Lebarnya adalah yang ini. Berapakah dia lebarnya? Lebarnya adalah 5 cm. Maka tinggal kita kalikan dengan 5 cm. So, we will get 75 cm square. Atau 75 cm persegi. Ini untuk rectangle B. Lalu bagaimana dengan rectangle C? Oh, ternyata tadi bukan sebuah persegi. Jika teman-teman perhatikan, tadi kita sudah peroleh panjang ini adalah 5 cm. Dari mana? Nah, ini yang atas sama ya. Alas segitiga tadi, lebarnya atau panjang ini sama seperti
bagian ini. Maka pasti sama, yaitu sama-sama 5 cm. Tapi lihat, bagian ini sudah ada, yaitu 3 cm. Maka dia adalah sebuah persegi panjang. Caranya bagaimana? Kita kalikan saja panjang dikali lebarnya, yaitu 5, yaitu yang ini, dikalikan dengan 3, yaitu kita peroleh 15 cm persegi. Nah, ini untuk luasan ABC. Karena kita diminta untuk menghitung seluruh luasannya, maka area of the figure adalah penjumlahan dari triangle A ditambah rectangle B ditambah rectangle C. Jadi 7,5 ditambah 75 ditambah 15. Maka hasilnya adalah 97,5 cm persegi. Nah, inilah cara menghitung luasan yang terdiri dari segitiga dan persegi panjang. Oke teman-teman, this is the end of our lesson. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. As your exercise, please finish your workbook pages 123 until 125. Supaya teman-teman lebih memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, selesaikan workbook kalian halaman 123 sampai 125. Okay. Now let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye grade 5.